بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 104. Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, wahai sekalian manusia, jika kalian meragukan akan kebenaran agamaku, maka aku tidak akan pernah beribadah kepada apa yang kalian ibadahi selain Allah. Akan tetapi aku hanya akan beribadah kepada Allah yang akan mematikan kalian semuanya. Dan aku diperintahkan untuk menjadi golongan orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang nikmat mempraktekkan rukun Islam yang pertama, yaitu la ilaha illallah. Bagaimana cara prakteknya? Fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Aku tidak akan pernah menyembah apa saja yang kalian sembah selain Allah. Walakin a'budullah, akan tapi aku beribadah hanya kepada Allah saja. Ayat ini menjelaskan makna la ilaha illallah. Dan di dalam ayat tersebut selain menjelaskan makna la ilaha illallah, orang yang kuat keislamannya adalah mereka yang kuat pegangannya kepada kalimat tersebut. Artinya mereka konsisten di atas kalimat itu, tidak pelin-pelan, tidak bisa digoyahkan oleh tawaran maupun ejekan. Biasanya manusia itu tergoda dengan apa? Tawaran, dan meninggalkan agama karena dibuli. Apa saja buliannya dianggap intoleran, ya enggak? Dianggap tidak toleransi kepada sesama. Semua itu adalah bulian dan ejekan agar kita ikut meragukan agama kita sendiri. Maka orang yang beriman yang benar keimanannya, dia tidak akan ikut meragukan agamanya meskipun semua manusia di muka bumi kufur dan meragukan agama Islam. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika Bani Israel membangkang dan durhaka. Kata Nabi Musa,
in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyyun hamid. Jika kalian semuanya kafir dan bersama seluruh penduduk bumi, Allah itu tetap maha kaya dan lagi maha terpuji. Enggak ada ngaruhnya sama sekali. Maka oleh karenanya orang yang kuat pendiriannya terhadap agama ini tidak terpengaruh dengan keraguan banyak orang. Ya. Biasanya orang yang berpegang dengan Islam yang benar selalu menjadi bahan gunjingan dan pembicaraan. Iya tidak? Ya. Maka oleh karenanya jemaah sekalian, jika hal tersebut sudah Anda rasakan, maka itu bertanda Anda sedang menuju kepada perbaikan diri dan perbaikan ajaran. Karena kita harus memperbaiki apa yang telah rusak pada diri kita. Maka sifat orang yang berada dalam kebenaran di zaman fitnah seperti ini ada 4 yang harus kita perhatikan. Pertama, melakukan tasfiyah, pembersihan diri dari kesalahan. Kedua, mengadakan tarbiyah, yaitu membina dan mengajarkan agar manusia kembali kepada jalan ilmu dan kebenaran. Yang ketiga, melakukan islah, perbaikan. Karena selama ini banyak yang rusak dari tata cara kita berkeyakinan maupun beribadah. Maka harus ada perbaikan. Dan yang keempat, adanya tajdid, pembaharuan, bukan bawa yang baru, bukan. Pembaharuan artinya menghidupkan kembali ajaran-ajaran Nabi yang telah mati karena jauhnya manusia dari ilmu. Ya. Artinya ajaran Nabi yang telah dihilangkan oleh manusia kita hidupkan kembali. Taib. Adapun yang akan kita bahas sore hari ini yaitu berkaitan dengan ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Tapi sebelumnya saya minta bantuan, tolong matikan AC belakang. Ya. Ini punggung sudah dingin ini. Ya, syukron. Al-aslu tsani, pokok yang kedua yang wajib kita kenal dan kita pelajari. Yang pertama kan mengenal Allah. Sekarang pokok yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillah, wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu minasy syirki wa ahli. Wa huwa 3 maratib: al-islam wal iman wal ihsan, likulli martabatin arkan. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, landasan kedua yang wajib kita ketahui dan kita kenal yaitu mengenal ajaran Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Ya. Dan Islam itu artinya berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk untuk mentaatinya serta berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Inilah makna Islam. Maka nanti kalau antum ditanya oleh orang di kantor antum, teman-teman antum, Pak, Islam itu artinya apa? Jangan lagi dijawab Isya, subuh, lohor, maghrib, asar, maghrib. Itu namanya
singkatan dari sholat 5 waktu. Kemudian jangan juga dijawab Islam artinya apa? Selamat, kata mereka. Itu bagian dari ajaran Islam, tapi itu bukan makna Islam. Terus apa makna Islam? Tadi sudah disebutkan, al-islamu huwal istislamu lillah, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk untuk mentaatinya serta menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan pelaku kemusyrikan. Makanya orang Islam sejati tidak banyak protes terhadap syariat Allah. Tidak banyak protes. Mereka akan mengatakan sami'na wa ta'ana. Selesai. Kenapa? Karena tadi sudah mengikrarkan diri sebagai muslim. Terserah Allah. Dia mengatur kita dalam syariatnya, bagaimanapun aturannya wajib kita ikuti dan tidak boleh kita ingkari. Makanya hamba Allah yang istislam itu seringkali disifati qanitun atau qanitin, yang dia mentaati Allah walaupun berat adanya ketaatan itu. Ya. Disayangkan di zaman ini banyak orang mengaku Islam, tapi begitu dihadapkan dengan perintah Allah dan Rasulnya, jawabannya tapi Pak Ustadz, ya kan? Pasti ada kata apa? Tapi. Oke. Dan itu bukanlah ciri orang yang taat. Ya. Dan berlepas diri dari kesyirikan termasuk amal-amal orang kafir. Sekarang lagi ada hari besar agama apa sekarang? Itu nggak boleh kita ikut-ikutan. Apalagi sampai kita katakan selamat hari tersebut. Berarti kita juga ikut ridho dong. Nggak boleh. Tapi Ustadz, setiap Idul Adha dan Idul Fitri mereka mengucapkan juga kepada kita, berarti mereka goncang dalam berajaran. Sekiranya mereka kuat dalam ajarannya, mereka tidak akan katakan itu. Berarti ajaran mereka itu ajaran apa? Yang goncang. Orang yang kuat ajarannya, dia tidak peduli apa kata orang. Yang jelas dia amalkan ajarannya dan dia tolak ajaran selain itu. Itulah orang Islam. Berarti orang Islam itu tidak mau toleransi. Iya dalam urusan agama, tapi dalam urusan keseharian bersama manusia mereka bertoleransi. Itulah hebatnya umat Islam. Maka oleh karena itu umat Islam sejak dulu, sejak zaman Nabi SAW sampai datangnya generasi-generasi terbaik, di zaman 3 generasi itu mereka ditakuti musuh. Ditakuti apa? Musuh. Kenapa? Karena tidak mencela-mencela, ya, tidak mudah goyah. Zaman sekarang ditawarin untuk viral aja bisa goyah, ya enggak? Takut dikatakan intoleran, dia sudah mulai meninggalkan apa? Prinsipnya. Dan ini yang terjadi. Orang Islam tidak seperti itu seharusnya. Namun bukan berarti orang Islam itu bermudah-mudahan di dalam menghancurkan darah dan kehormatan agama orang yang menganut agama lain. Tidak boleh. Maka oleh karenanya ketika jihad yang disyariatkan, ya, di depannya ada gereja atau tempat ibadah orang-orang Yahudi, maka diharamkan untuk menghancurkan tempat ibadah agama lain. Kenapa? Karena di dalam tempat itu ada orang yang tidak mau berperang dengan kita. Itu para ahli ibadah mereka. Bukan berarti kita mendukung agama mereka, tidak. Tapi kita berbicara tentang toleransi yang diajarkan Islam. Yang tidak boleh itu kita ikut duduk bersama mereka.
Itu yang tidak boleh. Akhir-akhir ini juga terjadi keanehan toleransi di sebagian daerah di Jawa sana. Pendeta-pendeta, biksu-biksu masuk berdoa di dalam masjid. Ya, itu namanya kebablasan. Lebih baik kita nonton kesebelasan daripada nonton kebablasan itu. Itu kebablasan. Karena itu adalah toleransi yang salah. Boleh orang kafir masuk ke dalam masjid, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah untuk mendengarkan petua-petua yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan nasihat-nasihat Nabi SAW yang disampaikan dalam hadis. Mana dalil bolehnya? Sumamah bin Usal, dia ditangkap oleh kaum muslimin dan diikat di tiang Masjid Nabawi. Diikat di situ untuk mendengar bacaan-bacaan Nabi ketika sholat. Nabi SAW sholat, didengar ke Sumamah, dengar selama 3 hari 3 malam. Lalu setelah itu Sumamah masuk Islam. Nah itu boleh orang kafir duduk di masjid kalau dia datang untuk mendengarkan ceramah dan kita menceramahi mereka. Yang tidak boleh itu orang kafir masuk ke dalam masjid berdoa ala mereka kepada Tuhan mereka, dan itulah yang dilarang oleh Allah, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah, maka jangan berdoa kepada Allah, kepada selain Allah, bersamaan dengan itu juga berdoa kepada Allah. Itu dilarang. Sedangkan para biksu kemarin itu mereka berdoa dengan doaan kita apa doa mereka? Doa mereka. Dan mereka tidak mungkin minta kepada Tuhan kita. Mereka minta kepada dewa mereka masing-masing. Makanya Islam tidak mencela-mencela kalau kembali kepada maknanya tadi. Itu baru makna Islam. Kemudian dia memiliki 3 martabat. 3 martabat itu pertama Islam, iman, ihsan. Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Setiap martabat, setiap tingkatan pasti memiliki rukun. Maka rukun Islam ada berapa? 5. Rukun Islam ada berapa? 5. Apa yang pertama? Jangan antum katakan ketuhanan yang Maha Esa ya. Itu nanti hafalnya ke Pancasila jatuhnya. Ini rukun Islam yang 5 itu apa saja? Rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam. Masih ada yang belum hafal, saya suruh pusat nanti. Tidak, sebut dulu. Di matnya ada apa? 1, syahadatain. 2, 3, zakat. 4, 5, bagi yang mampu. 5 rukun Islam ini. Antum coba perhatikan kelima rukun ini. Amal yang nampak atau amal yang sembunyi? 5-5-nya. Nampak atau sembunyi? Jangan ragu, nampak apa sembunyi? Nampak. Jadi 5 rukun ini untuk dijadikan sebagai pondasi amal yang zahir, dilakukan oleh badan, dilakukan oleh dengan harta, dilakukan dengan gerakan-gerakan. Itu namanya amal yang zahir. Semua amal yang zahir itu bermuara pada 5 rukun ini. Mau zikir, ya kan? Mau puasa sunnah, sholat sunnah, semua mengikut pada 5 rukun. Sedekah, pergi umroh, semuanya bermuara pada apa? 5 rukun ini. Kemudian rukun iman ada berapa?
Nah, baru tuh. Tadi siapa sebut iman kepada Allah tadi? Ayo. Rukun iman ada 6. Anak-anak SMP sekarang tidak ada yang paham tuh rukun iman. Apa? Rukun iman ada 6. Siapa yang mau jawab? Saya kasih hadiah air minum ini. Wa malaikatihi. Terus 6. Rusulihi al-yaumil akhir, terus khairihi wa syarri. Taib, ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, kemudian para rasul, beriman kepada yaumil qiyamah, beriman kepada takdir. Ini semua amalan apa? Hati. Oke. Ini amalan hati. Tugas hati kita mengimani, bukan menghayalkan. Ingat. Tugas hati kita untuk apa nih? Mengimani, bukan menghayalkan. Sekarang misalnya Nabi menyampaikan, itu besarnya malaikat pemikul arsy. Bicara masalah malaikat nih, contoh. Pernah lihat malaikat pemikul arsy enggak? Enggak kan? Enggak pernah. Kalau lihat antum pasti lari. Kata Nabi, jarak antara ini daun telinganya dengan lehernya dari sini ke sini, itu kalau menempuh perjalanan dengan kendaraan paling cepat memakan waktu 700 tahun. Sekarang antum belum pernah lihat tuh malaikat. Coba antum khayalkan. 700 tahun dari sini ke Sumatera berapa hari ya? Ya kan? Faham tuh? Keliling dunia aja, keliling dunia ini pakai pesawat paling cepat, ya sanggup lah orang sebulan atau 2 bulan. Sanggup. Ini 700 tahun besar. Lalu antum mau khayalkan sebesar apa tuh malaikat? Baru itu aja antum udah bisa ukur tuh. Maka apa yang dilakukan? Beriman saja. Ya. Rasulullah menyampaikan dalam kubur ada fitnah, berarti sudah berkaitan dengan iman kepada apa nih? Hari akhir. Oke? Itu yang bertugas mengimani apa? Hati. Dan tidak bisa dilihat tuh. Nggak bisa dilihat. Kalau bisa dilihat azab kubur, Anda tidak akan duduk di sini. Dan tidak akan ada orang yang mau menguburkan temannya. Kenapa? Karena sibuk beribadah. Saking ngerinya azab kubur. Azab kubur itu tidak bisa dikhayalkan seperti yang difilmkan dalam sinetron azab di Indosiar. Nggak bisa. Ya. Siapa yang bisa menghayalkannya? Nggak bisa. Makanya iman itu tidak bisa digambarkan, tapi bisa dirasakan di dalam hati. Dan pandangan hati itu jauh lebih tajam daripada pandangan mata kita. Hati kita bisa menembus langit pandangannya. Maka dia beriman kepada Allah dengan segala penjelasannya mengenai sifat-sifatnya dan seterusnya. Maka diimani saja, tidak perlu dikhayalkan. Gimana ya bentuk wajah bidadari itu ya? Ini mulai dikhayalkan sama dia nih. Bidadari itu kata Nabi, kalau dia pakai gaun 70 lapis di badannya, itu kebeningan sumsumnya masih kelihatan di balik gaun itu. Ujung-ujungnya antum akan khayalkan betisnya seperti gelas kaca. Ya kan? Apa begitu bentuknya nanti? Enggak. Atau antum mau khayalkan tentang muadzin diberikan keutamaan, diberikan leher yang panjang. Antum khayal. Akhirnya pun antum bayangkan leher jerapah
Tidak jadi antum jadi muadzin jelek. Ya kan? Bukan itu yang dituntut dari kita. Yang dituntut dari kita apa? Imani saja. Bagaimana kejadiannya? Tunggu kehidupan selanjutnya. Jangan ditanya sekarang bagaimananya. Tunggu mati benar. Nah, ada mau coba-coba? Maka tidak boleh kita mengkhayalkan. Coba Anda bayangkan, di kubur ada azab dan orang dalam kubur itu disuruh duduk. Padahal ketika kita tanamkan jasadnya, jangankan duduk pada saat itu, mungkin bergerak sedikit tidak bisa dia. Apalagi dibuatkan lahat, di atasnya ada tanah yang tebal, tidak bisa dia duduk. Itu karena kita sedang berkhayal. Ya. Maka imani bahwa di sana setiap mayit yang masuk ke dalam kubur, mereka akan disuruh duduk dan siap untuk ditanya. Ya. Dan itu sudah berbeda alam. Maka di negara-negara kufar sekarang ini, mereka ingin membuktikan tidak adanya hari akhirat, tidak ada azab kubur, tidak ada nikmat kubur. Kuburnya atasnya dibuat kaca supaya bisa dilihat orang. Ya enggak? Karena yang dia maksud adalah jasad yang akan disiksa dan diberi nikmat di dalam alam barzakh adalah ruh. Jasad hanya mengikuti. Jasad hanya apa? Mengikuti. Di dunia baru jasad yang diberi nikmat dan diberikan kesengsaraan. Ruh hanya mengikuti. Itu bedanya dunia dan kubur. Kalau dunia yang dicubit sakit ini badan apa ruh? Badan. Tapi ruh ikut kesal. Ya kan? Ikut merasakan sakit itu. Artinya ikut saja. Contoh, asam lambung antum naik. Gelisah enggak? Gelisah atau tidak? Gelisah. Itu yang gelisah apa tuh? Ruh. Karena dia ikut merasakan sakitnya anggota tubuh. Namun jika ruh itu ditenangkan dengan hati yang bening, jiwa itu ditenangkan, artinya badan kita ditenangkan dengan hati, maka ruh akan ikut tenang. Karena dia akan merasakan apa yang dirasakan oleh badan. Nah, ketika masuk ke alam barzakh, yang dihukum badan apa ruh? Ruh. Yang ditimpakan hukum nikmat dan sengsara itu adalah ruh. Maka jasad kan dimakan oleh tanah setelah itu. Kalau yang disiksa itu bukan ruhnya, maka yang paling enak hidupnya saat ini adalah Firaun. Karena mumi Firaun di mana? Di luar tanah, diawetkan. Maka oleh karenanya jemaah sekalian, azani Allahu iyyakum, urusan iman ini adalah urusan keyakinan yang diyakini hati, bukan dikhayalkan. Inilah 6 rukun iman. Kemudian yang ketiga ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini rukunnya. Ihsan itu rukunnya 1. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, atau kalau tidak sanggup, Allah melihatmu. Rasakanlah bahwa Allah melihatmu. Inilah 3 tingkatan maratibul Islam. Rukun Islam yang pertama apa tadi? Syahadat. Syahadat artinya bersaksi seakan-akan kita melihat langsung apa yang kita saksikan. Maka disebut syahadat. Sekarang antum ketika menjadi saksi akan sebuah kasus, apa yang ditanya oleh hakim? Antum mau menjadi saksi nih, Pak Ridwan masuk sebagai saksi atas kasus pelecehan sesama jenis. Masuklah Pak Ridwan. Pak Ridwan ditanya oleh hakim, Ridwan,
kamu akan dimintai syahadah. Syahadah itu persaksian. Benarkah kamu melihat Bapak Joni ini memperkosa si Amiruddin misalnya gitu? Ini namanya LGBT. Ya. Kata Pak siapa tadi yang masuk tadi? Pak Ridwan. Iya, saya melihat langsung Pak di WC bagian belakang sekolah. Waktu saya buka tripleknya, ini si Amiruddin lagi diperkosa sama Pak Joni ini. Kamu lihat kejadiannya persis. Lihat Pak. Kata siapa? Pak Ridwan. Itu namanya persaksian. Nah kalau Pak Ridwan itu mengatakan, kayaknya dilihat-lihat Pak Joni ini ada kelainan deh Pak, gitu kan? Padahal Pak Joni ini tidak ada kelainan, hanya kayaknya saja. Itu tidak bisa dijadikan sebagai saksi dalam persidangan. Bahkan persaksiannya lemah, ya kan? Makanya ada ahli saksi ya, atau saksi ahli. Ya, itu kan terlalu diperhatikan kalau ada saksi, apa namanya, saksi utamanya. Karena nanti akan ada kayaknya seperti ini kejadian. Kayaknya itu tidak jadikan saksi. Karena dia tidak ilmui tentang yang dia saksikan. Nah, dalam menyaksikan keesaan Allah pun harus seperti itu modelnya. Lah kita tidak pernah melihat Allah. Iya, kembali kepada makna yang kita katakan iman tadi. Persaksian kita melihatnya dengan ilmu yakin. Dengan apa? Ilmu yakin. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Buktinya apa Pak Ustaz? Kan gitu tanya orang. Kok Anda berani katakan demikian? Mau tahu bukti? Kita buktikan secara nas dan secara kauniyah, alam semesta. Alam semesta ini secara tidak langsung mengabarkan kepada kita bahwa yang menciptakannya itu Maha Esa. Kalau ada dua Tuhan di bumi, di dunia ini, maka akan terjadi kerusakan di langit dan di bumi karena akan ada perebutan tahta. Makanya di dalam drama-drama orang agama Buddha, ya, itu kan dibuat drama kayak di langit itu terjadi pertengkaran antara dewa kan. Ada dewa ini, ada dewa itu, sampai ada dewa babi dan monyet. Sunggokong ya. Ya. Itu kan pekerjaannya merubah-rubah apa yang ditetapkan di langit. Bayangkan kalau Tuhan sebanyak itu, kacau bumi. Maka bumi ini menjadi saksi dengan kerapiannya, dengan kebagusannya, dengan berdirinya langit yang tidak bertiang, turun hujan, menyala matahari, rembulan di malam purnama dia bercahaya tapi tidak menyengat. Dia nampakkan keindahan. Awan yang putih meresahkan orang di musim kemarau, dan awan yang hitam membuat gembira manusia di musim kemarau. Itu siapa yang bisa melakukan itu semua? Allah. Dan dia satu-satunya. Itulah yang membuat kita menyaksikan bahwa dia saja yang diibadahi. Yang kedua, ketika kita yakini kita diciptakan oleh Allah, maka tambah kuat persaksian kita. Yang layak diibadahi hanyalah yang menciptakan. Kalau ada orang mengklaim ada yang diibadahi selain Allah tapi diciptakan oleh tangan manusia, itu tidak masuk akal. Karena yang diciptakan tidak pantas disembah. Ya. Tidak pantas apa? Disembah. Wong yang dibuat patung dan seterusnya itu bisa dibakar tidak? Bisa dibakar. Biasa dia tolong dirinya sendiri? Tidak bisa. Kalau datang banjir menghanyutkan patung, bisa patung itu menolong orangnya. Dan kita lihat bagaimana kejadian terbakarnya tempat ibadah dan datangnya banjir di tempat ibadah. Tuhan yang mereka sembah selama ini mereka bawa bawah. Itu menunjukkan bahwa mereka
telah salah memilih sesembahan. Maka itu yang membuat kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Lalu kita baca dalam kitab yang penuh dengan kebenaran ini, yaitu Al-Quranul Karim. Mana bukti dia benar? Tidak ada yang berubah dari lafadznya. Coba tengok kitab-kitab ajaran agama lain. Terjemahan di satu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Bahkan wajah Tuhannya yang difoto itu bisa berbeda tergantung daerahnya di mana. Kalau di Afrika maka akan hitam itu Tuhannya. Kalau di Eropa putih. Nggak tahu kalau di Bima mungkin agak coklat. Itu saja mereka tidak bisa membuktikan dengan bukti yang nyata. Tapi Allah ketika menurunkan Al-Quran, di dalam Al-Quran itu mau Anda dapatkan Quran itu ada di Afrika, ada di Eropa, ada di Amerika, ada di Indonesia, Malaysia, Thailand, bahkan di Korea Utara tempatnya siapa? Kim Jong Un. Ya. Kalau ada Quran dipegang oleh orang di sana, maka Quran yang di sana dengan di sini sama. Bukti itu membuktikan bahwa ada yang menjaganya. Tidak mungkin yang menjaganya kita, tidak mungkin. Wong kita jaga pasangan kita saja butuh pasang CCTV di rumah, ya tidak? Gimana kita bisa jaga Quran di Afrika dengan di Eropa? Dan Quran yang terjaga itulah yang menyampaikan kepada kita bahwa hanya Allah yang diibadahi. Ketika Allah bertemu dengan ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah di satu tempat yang suci, apa kata Allah? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Musa, aku ini adalah Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, kata Allah. Maka beribadalah kepadaku dan dirikan solat untuk mengingatku, kata Allah kepada siapa? Nabi Musa. Di mana kita dapat berita ini? Di Quran? Bukan, di dalam Al-Quran. Al-Quran yang terjaga tadi. Itulah yang membuat kita kuat dan kokoh dalam menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah. Karena kitab yang mengabarkan tentang itu tidak pernah berubah dan tidak mudah dirubah karena terjaga. Dan siapa yang menjaga? Sekali lagi, ya pemilik kitab itu sendiri, yaitu Allah yang telah mengirimkan kepada kita 114 surat, mulai dari yang terpanjang, pertengahan sampai terpendek. Dia kirimkan bahasa yang beragam, tapi maknanya semua mengabarkan bahwa di sana ada Tuhan yang Maha Esa yang wajib kita sembah. Itulah kenapa kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Demikian juga kita bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari mana kita dapatkan persaksian itu? Dari ilmu kita yang kita ambil dari Al-Quran itu sendiri. Allah katakan, "Maka kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Coba Anda cari ayat ini di Quran yang ada di seluruh dunia, pasti sama. Mau diterjemahkan ke bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Spanyol, bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Indonesia, atau bahasa apapun, ayat itu tetap lafaz aslinya, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Maka Muhammad itu bukanlah bapak angkat salah seorang di antara kalian. Bukan. Walakin akan tetapi Rasulullah akan tetapi dia adalah utusan Allah. Maka itu yang buat kita kuat menyaksikan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berarti untuk memperkuat persaksian itu apa yang kita butuhkan? Tidak ada kecuali ilmu. Apa? Ilmu.
ilmu yang kita ambil dari apa yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya persaksian itu, meskipun kita tidak bisa melihat Allah dan Rasulnya saat ini, seakan-akan kita melihatnya. Dari mana kita dapat itu? Dari apa yang kita pelajari dalam wahyu Allah di dalam Al-Quran. Makanya antum kalau bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seakan-akan ada yang kita saksikan itu dan terlihat. Entah cara apa kita pakai untuk melihat, kita tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata kecuali kita ungkapkan kalimat persaksian tadi. Kalau ada orang yang bertanya, kok kamu yakin sekali? Iya, karena hati tidak bisa dibohongi. Ini nggak bisa dibohongi. Di dalam hati itu ada namanya akal. Di dalam akal ada namanya lubun. Lubun itulah yang menyimpan naluri. Naluri atau fitrah. Yang dia butuh siapa yang akan mengungkapkan naluri ini atau fitrah. Yaitu ingin mengungkapkan asyhadu an la ilaha illallah tadi. Ternyata yang membimbingnya adalah wahyu Allah. Dan ini pernah terjadi di 40 tahun sebelum Nabi SAW dilahirkan. Ada seorang yang kebingungan melihat kaum Quraisy menyembah berhala. Dia bertanya dan bertanya bagaimana Nabi Ibrahim beragama. Sampai dia pun mengungkapkan isi hatinya, bahwa aku beriman bahwa Allah itu Maha Esa. Hanya itu bisa dia katakan, karena belum ada Nabi mengajarinya agama. Dan dia tidak mau menyembah berhala seperti yang lain. Orang itu mati dan dia mendapat ampunan dari Allah. Karena semua orang punya naluri yang ingin mengutarakan itu. Namun hawa nafsu, tamak terhadap dunia, gila akan pujian manusia, itu telah membunuh hatinya Abu Jahal dan Abu Lahab dan para antek-anteknya. Padahal hati kecilnya ingin meronta-ronta agar dia mengakui akan keesaan Allah. Seperti yang terjadi pada Fir'aun. Tahu Fir'aun? Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Bersama dengan itu Allah kasihkan komentar tentang Fir'aun. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari ayat-ayat Allah yang dibawa Nabi Musa. Tapi hati kecilnya justru meyakini kebenaran itu. Karena dasar kesombongan dan kezaliman, dia tolak. Jadi apa yang menghalangi orang untuk mengungkapkan syahadat itu? Ini ada kezaliman dan keangkuhan. Coba tanya hati kecil kita semua. Kita ingin berbicara apa sih dalam hati kita? Ingin berbicara yang kita persaksikan ini. 2 kalimat syahadat. Ya. Maka coba antum lihat orang non muslim yang tadinya kebingungan dalam beragama, begitu dia pelajari agama kita ini dan dia masuk Islam, dia kuat dengan agamanya. Kenapa? Karena dia awali dengan ilmu, baru dia saksikan. Dia awali dengan apa? Ilmu. Dan itu yang membuat kokoh persaksian seseorang. Bahkan ada seorang yang masuk Islam setelah 2 tahun mencari tahu tafsir surat Al-Ikhlas. Dia selama 2 tahun ketemu kawannya, ketemu koleganya kalau beragama Islam, dia tanya. Tentu orang-orang yang menjelaskan tidak mungkin menjelaskan secara detail dan itu tidak memuaskan dia. Tapi begitu dijelaskan ayat itu sesuai dengan tafsir para ulama, maka dia pun masuk Islam. Dan orang tersebut bercerita kepada saya, 2 tahun saya cari tahu maknanya Ustaz. Baru sekarang saya rasakan dengan ketenangan, akhirnya dia masuk Islam. Apa yang membuat dia mencari tadi? Naluri yang tertutup oleh hawa nafsu itu meronta-ronta ingin tahu apa sebenarnya yang ingin saya lakukan, apa sebenarnya yang ingin saya katakan.
bingung. Oleh karenanya persaksian ini seakan-akan kita melihat langsung. Nah, agar sampai ke situ, di antara yang harus kita lakukan dalam bersyahadat akan keesaan Allah ada 7 rukun syahadat. Ada 7 syarat syahadat. Baru benar syahadat kita. Yang pertama, mengilmui makna la ilaha illallah. Yang kedua, meyakini makna tersebut. Yang ketiga, menerimanya. Kok dikatakan harus menerima? Bukankah selama ini kita sudah terima? Sekarang pertanyaan saya, apa arti la ilaha illallah yang harus Anda yakini dan terima tadi? Mungkin Anda akan jawab, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau itu makna la ilaha illallah, orang Hindu pun mengaku tidak ada Tuhan selain Allah. Orang Buddha pun mengaku tidak ada Tuhan selain Allah. Buktinya di Indonesia ini sila pertama diakui semua agama enggak? Semua. Ada yang mengingkari sila pertama, kena undang-undang. Dan itu sesuai dengan naluri. Tidak ada Tuhan selain Allah, semua orang ngaku. Tapi tidak semua mengaku la ilaha illallah. Ada apa? Apa maknanya kalau begitu? La ilaha illallah itu tidak menafikan Tuhan, tapi menafikan yang disembah. Karena yang disembah oleh manusia itu ada Tuhan, ada juga makhluk. Sekarang tanya kepada orang-orang yang menganut ajaran agama lain, yang mereka sembah selain Allah seperti dewa-dewa itu, apa mereka anggap Tuhan? Enggak. Mereka anggap sebagai sesembahan. Apa pernah dengar Abu Jahal mengatakan Lata, Uzza dan Manat sebagai Tuhan pencipta? Enggak. Dia hanya menjadikan sesembahan. Dan la ilaha menafikan semua itu. Maka maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Inilah arti la ilaha illallah itu. Karena tidak ada Tuhan selain Allah dalam makna yang tidak sempurna. Jadi la ilaha illallah artinya tidak ada yang diibadahi, apapun tidak ada yang diibadahi dengan cara yang benar kecuali Allah saja. Kecuali Allah saja. Nah, ini syarat pertama, mengilmui maknanya. Lalu setelah itu kita yakini, oh itu maknanya Pak Ustadz. Iya, wajib Anda yakini. Karena itu makna sesuai dengan bahasa Arabnya, sesuai dengan susunan kata. Ya. Kemudian yang ketiga, Anda harus terima. Kita harus terima. Ya. Kan ada orang mengatakan, kok baru tahu? Tanya balik, sudah berapa lama Anda teliti? Maka pantas baru tahu. Pantas berapa? Tahu. Ya, guru agama kita selama ini ngajarin kita di sekolah pernah diajarkan itu. Kan langsung ke rukun sholat, langsung ke rukun puasa, langsung ke rukun zakat dan haji. Tidak pernah diajarkan rukun la ilaha illallah dan syaratnya. Padahal itu juga rukun Islam kan. Kemudian syarat keempat yaitu tunduk mengamalkannya. Itu syarat keberapa? Keempat. Syarat kelima, mencintai kalimat itu. Syarat keenam, jujur. Dan ketujuh, ikhlas. Inilah 7 syarat sempurnanya syahadat kita. Yang pertama apa tadi? Ilmu. Kedua, yakin. Ketiga, menerima. Keempat, tunduk mengamalkannya. 5, mencintainya, termasuk mencintai Allah dan Rasulnya. Keenam, jujur. 7, ikhlas. Ya. Dengan ini kita telah menyempurnakan persaksian kita akan keesaan Allah. Ini 7 syarat itu. Rukunnya ada 2.
Syaratnya ada berapa? 7. Rukunnya 2. Apa beda rukun dengan syarat? Syarat ini pendukung. Pendukung untuk menyempurnakan kalimat tadi. Sedangkan rukun adalah bagian kalimat itu langsung. Itu rukun. Apa 2 itu? Pertama, menafikan yang disembah selain Allah. Kedua, menetapkan semua ibadah hanya kepada Allah. Ada orang dia beribadah kepada Allah, tapi masih juga berdoa kepada selain Allah. Apa yang dia rusak? Yang pertama atau kedua? Yang pertama, karena dia tidak menafikan sesembahan selain Allah. Ya, maka orang musyrik itu melanggar yang pertama. Ada orang dia tidak berbuat syirik, tidak mengatakan Allah punya anak, tidak mengatakan ada Tuhan, ada dewa-dewa, tidak. Dia tidak mengatakan semua itu. Tapi juga dia tidak mengatakan Allah disembah. Kafir atau tidak? Kafir. Contoh ini yang mana? Tadi kan yang pertama contoh kaum musyrikin. Yang kedua ini contohnya siapa? Contohnya ateis. Ateis punya Tuhan enggak? Ateis tidak menyembah berhala, tidak menyembah salib, tidak meminta kepada patung, tidak meminta kepada sunggokong, ya kan? Tidak. Tapi dia juga tidak meminta kepada Allah. Kufurnya yang mana dia ini? Melanggar rukun yang mana? Yang kedua, melanggar illallah. Sehingga siapa yang melanggar salah satu dari keduanya, otomatis melanggar kedua-duanya. Berarti menafikan la ilaha illallah. Itulah hakikat kekufuran. Maka hati-hati orang yang meninggalkan sholat itu kenapa dia diancam keluar dari Islam? Ya, karena dia melanggar rukun yang kedua, menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Maka orang yang meninggalkan sholat itu bahayanya besar. Bahayanya murtad. Orang yang meninggalkan sholat itu bisa terancam murtad. Saya tidak katakan langsung murtad, tapi terancam murtad. Karena Nabi mengatakan pembatas antara seseorang dengan kekufuran adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya berarti dia telah kafir. Sekarang ada pembatasnya. Ini ada banjir bandang, dibatasi oleh bendungan. Bendungannya dihilangkan, hancur nggak kampung? Hancur. Maka sholat ini adalah bendungan yang menghalangi gelombang kekufuran yang akan menimpa manusia itu sendiri. Bila dia terangkat, banjir kekufuran itu akan menimpa orang yang ada di kampung itu. Maka orang-orang yang meninggalkan sholat terancam. Walaupun kita tidak katakan langsung murtad ya, tapi terancam. Kalau dia katakan sholat tidak wajib, maka kafir, keluar dari Islam. Masalah kita adalah, masalah kaum muslimin sekarang, mereka yakini sholat wajib, tapi mereka malas. Oleh karenanya orang yang meninggalkan sholat, dosanya lebih besar daripada dosa wanita-wanita yang jual diri di jalan-jalan itu. Lebih besar dari dosa zina. Karena salah satu ritual ibadah yang seharusnya dia persembahkan untuk Allah, dia tinggalkan juga, dan ini melanggar rukun yang kedua. Ya, hati-hati. Inilah makna daripada dua kalimat syahadat itu. Makna kalimat la ilaha illallah. Kemudian di sini disebutkan oleh penulis, fadalilu syahadati, dalil tentang syahadat adalah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasannya
tidak ada yang berhak diibadahi secara dengan benar kecuali Allah yang menegakkan keadilan, dan para malaikat serta orang yang diberi ilmu, mereka juga bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang maha gagah lagi maha bijaksana. Ini makna dalil tentang syahadat la ilaha illallah. Maknanya tadi sudah disebutkan oleh ana, sekarang saya bacakan ulang perkataan penulis. Maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'bad min dunillah. Kalimat la ilaha meniadakan semua yang diibadahi selain Allah. Itu fungsi la ilaha illallah, musbitanil ibadata lillahi wahdah la syarika lahu fi ibadatihi, kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi. Sedangkan illallah konsekuensinya adalah menetapkan ibadah hanya untuk Allah saja, enggak ada sekutu baginya di dalam ibadah tersebut, sebagaimana dia tidak memilih sekutu dalam menguasai langit dan bumi. Ada yang menyaingi Allah dalam menguasai langit dan bumi? Enggak ada. Ya, enggak ada. Yang kita lihat di drama-drama itu adalah khayalan orang-orang penganut agama lain. Ya. Wa tafsiruha, penjelasannya yang sangat penjelasannya atau tafsir yang menjelaskannya adalah firman Allah, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'annahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan juga kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Ini makna apa ini? La ilaha illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Ini makna illallah. Fa innahu sayahdin, sungguhnya dia akan berikan aku petunjuk. Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tersebut, ucapan tadi, ya, menjadi kekal dalam kehidupan keturunannya agar mereka kembali kepada jalan kebenaran. Ya. Jadi ajaran ini adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan firman Allah, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah, wahai semua ahlul kitab, kemarilah kalian menuju pada kalimat yang sama di antara kami dan kalian. Apa kalimat itu? Kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Tidak boleh kita mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan tidak boleh sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Apabila mereka berpaling dari suruhanmu itu, wahai Muhammad, katakan saja kepada mereka, Ishhadu, saksikanlah, aku ini adalah termasuk orang Islam. Ya, kami adalah orang-orang Islam. Ya. Ini penjelasan mengenai la ilaha illallah. Masih ada waktu sedikit lagi ya. Mengenai syahadatu anna Muhammad Rasulullah. Anna Muhammad Rasulullah. Dalilnya dibawakan surah At-Taubah ayat 128. Allah berfirman,
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian sendiri. Dia sangat berat melihat apa yang menimpa kalian, dan dia semangat untuk memberi yang bermanfaat bagi kaum mukminin. Harisun 'alaikum, dia bersemangat untuk memberi petunjuk kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dia sangat penyayang dan lembut kepada kaum mukminin. Ini sifat Rasul yang diutus itu. Sifatnya dia merasa berat melihat apa yang menimpa kita. Apa yang paling berat beliau rasakan? Itu kita tertipu oleh kemusyrikan. Kesyirikan itu musibah tidak? Musibah. Memperbudak diri kepada makhluk yang diciptakan sendiri oleh tangan manusia. Musibah gak itu? Musibah, dan itu berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau semangat berdakwah. Dan yang mengikutinya banyak apa sedikit? Sedikit waktu itu. Ya. Dan itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dakwanya bukan mengikuti gaya keinginan masyarakat, bukan. Ustaz, kalau dakwah itu ikutin gaya keinginan masyarakat, Pak Ustaz. Sampai ada istilah dakwah sekarang nih, jangan dilihat daripada apa yang dia sampaikan, tapi lihat bagaimana cara dia menyampaikan. Iya kan? Yang penting banyak orang ikut dulu. Kita katakan balik, coba bisa digabungkan nggak kedua-duanya? Materinya sesuai dengan sesuai ajaran Nabi, dan dakwanya sesuai dengan cara antum. Bisa digabungkan? Saya kira tidak bisa digabungkan. Sulit. Maka dakwah Nabi itu tidak memperbanyak massa, tapi menjelaskan kebenaran. Ditawarkan kepada masa ini kebenaran nih. Seperti beliau menawarkan makanan di atas nampan kepada orang-orang yang lapar. Di atasnya ada ikan, ada sayur, ada mie, ada telur. Ibarat seperti ini. Kalian lapar, nih saya taruh makan di atas meja. Kemudian orang-orang di bawah seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan teman-temannya menganggap remeh. Muhammad, sejak kapan ente belajar masak? Kok tiba-tiba ente menawarin makanan enak? Gak mungkin tuh enak. Nah, pergilah mereka. Tapi mereka yang percaya datang ke meja itu makan. Enak juga nih. Lapar tadi. Itulah ibarat seorang yang mengajak kepada kebenaran. Dia tidak dekat dikenal sebagai siapa tadinya, tiba-tiba dia mengaku diri sebagai Rasul. Maka heran Abu Jahal, Abu Lahab. Maka mereka mengingkarinya. Sejak kapan Allah mengutus engkau Muhammad membawa wahyu? Gak mungkin Allah mengutusmu. Kau hanya penyair, kau orang gila, kau seorang penyihir, engkau seorang yang membacakan asatirul awalin, jagoan-jagoan dongeng terdahulu. Itu dikatakan oleh mereka. Mereka tidak percaya. Tapi Nabi tetap menyampaikan. Tidak peduli orang terima atau tidak, tetap disampaikan. Menurut siapa? Menurut Tuhannya, bukan menurut keinginan dia. Seandainya Nabi pertama kali dakwah untuk melarang orang berzina, melarang orang minum khamr, maka orang akan mengikuti nalurinya. Enggak benar ini, ya enggak? Tapi dia mengajarkan sesuatu yang telah mendarah daging di dalam hatinya, yang menjadi sumber permusuhan, yaitu kesyirikan. Ya. Maka oleh karenanya beliau semangat di situ. Sekarang ada orang mengatakan, hebat ya Ustadz Fulan, itu pengikutnya udah 1 juta lebih. Ya walaupun ajarannya salah gitu kan. Walaupun ajaran apa? Salah. Dan itu diakui. Walaupun yang dia ajarkan salah, tapi dia berhasil mendapat banyak followers. Kita katakan Nabi SAW berdakwah di Mekah berapa lama? 13 tahun. Sampai di Madinah, sampai perang Khandaq itu tahun ke-5 Hijriah. 13 tambah 5 jadi 18.
Perang Khandaq terjadi di tahun 5 Hijriah atau 4 Hijriah. Ya. Tahun 5 atau 4. Seingat saya tahun 5 Hijriah. Khandaq itu. Tahu kaum muslimin pada waktu perang Khandaq berapa jumlahnya? Tidak lebih dari 10.000. Nabi berdakwah sejak kapan? Tahun pertama kenabian sampai tahun 13 kenabian. Ditambah 5 tahun Hijriyah jadi 18 tahun. Berapa pengikutnya saat itu? Tidak lebih dari 10.000. Maka penduduk kota Madinah waktu itu kecil. Karena sejarah mengatakan pasukan musuh lebih banyak. Apa Nabi tidak berhasil? Nabi berhasil. Berhasil apa? Dia jelaskan kebenaran perlahan tapi pasti, tanpa pedulikan ada yang mengikuti atau tidak. Itulah makna azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, seperti kita zaman sekarang, ditolak oleh orang dakwah tauhidnya, berubah hauluan. Mau kemana ente? Mau menuju ke sana. Perahu saya ke sana nih, harus sampai di surga maksudnya. Harus sampai ke tujuan. Di tengah jalan dibully. Nggak asik, jangan lewat situ. Coba antum putar balik layarnya, lewatin gunung belakang. Ternyata banyak buaya. Buaya darat lagi. Dan itu menunjukkan bahwa banyak orang berubah haluan karena apa? Takut sedikit pengikut. Nabi tidak. Nabi tidak akan berubah haluan walaupun tidak ada yang mengikutinya. Jalankan proses, hasil Allah yang memberikan. Dan proses tersebut tentunya diberikan oleh Allah aturannya. Inilah yang membuat beliau tetap berdakwah. Nanti insyaallah konsekuensi daripada makna syahadat ini, syahadatu anna Muhammad Rasulullah, akan kita sebutkan secara terperinci pada pertemuan yang akan datang. Tapi saya sebutkan dulu ada 4 yang menjadi konsekuensi daripada syahadatu anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama, tasdiqu fima akhbara, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Enggak boleh kita tolak. Apa saja beliau kabarkan, terima. Dan yang dikabarkan Nabi itu sudah banyak yang terjadi. Pertama, banyak wanita berpakaian tapi telanjang. Yang kedua, muncul ulama-ulama yang menghalalkan zina, sutra, khamar dan musik. Ya udah, 4-empatnya sudah ada yang menghalalkan enggak? Ada. Ini mukjizat kenabian, tidak bisa dihindari. Dan Nabi sudah mengabarkan. Nabi sudah mengabarkan. Kemudian muncul orang-orang yang menolak hadis dengan alasan berpegang pada Quran saja. Ini ada. Ya, seperti MTA, Majelis Tafsir Al-Quran, yang menghalalkan anjing karena di dalam Al-Quran tidak ada pengharaman anjing. Tidak ada dalam Al-Quran pengharaman anjing. Adanya dalam hadis. Mereka tolak hadis Nabi dengan alasan Quran tidak pernah menghalalkan apa? Mengharamkan anjing. Kita katakan Quran mengharamkan anjing. Mana dalilnya? Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Nabi ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkan. Memakan anjing dilarang oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah muncul gak orang-orang itu? Sudah. Nabi sudah sampaikan 1445 tahun yang lalu beliau sampaikan itu. Akan muncul satu kaum di mana mereka duduk bertengger begini, persis di atas kursi tempat mereka mengkaji Al-Quran. Mereka akan menolak hadis Nabi SAW dengan alasan kami cukupkan diri dengan Quran saja. Maka kabar ini telah dikabarkan Nabi, wajib kita benarkan. Wajib kita benarkan. Maka Nabi pernah mengabarkan kalau ada orang Yahudi menzinahi ibunya terang-terangan, maka ada umat terakhir ini akan menzinahi ibunya terang-terangan karena ikut Yahudi. Terjadi enggak? Terjadi. Seorang wanita melahirkan anak sekaligus cucunya.
Faham nggak? Anak bapaknya sekaligus cucu bapaknya. Dihamil oleh siapa? Bapaknya sendiri, waliyadzubillah. Kemudian anak itu lahir, nanti anak itu bingung, kakek apa papa? Iya enggak? Seorang ibu-ibu tidur sama anaknya dan tidak malu ketika diwawancarai di televisi. Dan itu diwawancarai pula. Siapa yang mengabarkan hal itu dulunya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika semua terbukti apa yang beliau kabarkan ini, apa yang belum kita lihat dan belum kita tahu ini, kita dengar kabarnya dari Nabi, ambil, tidak usah kita banyak meninggalkan atau beragu-ragukan, nggak boleh. Maka kita beriman kepada Nabi SAW di setiap yang beliau kabarkan. Yang kedua, menjalankan perintah beliau. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjauhi larangan beliau. Yang keempat, tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali melalui cara beliau. Dan insya Allah kita akan bahas ini nanti. 4 perkara ini. Tapi saya kira cukup. Itu yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kita di sore hari ini. Semoga ini pertemuan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhal, silakan. Masih ada waktu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Hijr. Oke. Taib. Al-Hijr 99. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka, beribadalah kepada Rabbmu sampai datang al-yakin. Al-yakin di situ adalah al-maut, kematian. Kita disuruh istiqamah di atas ibadah sampai kematian menjemput kita. Ada sebagian orang mengartikan ayat itu sampai kita bisa melihat Allah di dunia. Nah, itu dipakai oleh tarekat-tarekat yang ada. Ya, dulu saya juga belajar tarekat itu. Cuman waktu saya cuma 6 bulan. 6 bulan itu sudah bisa melihat Tuhan yang dikhayalkan itu. Dulu tahun 2001 kalau salah, atau 2002, masih SMA kelas 3. Yang zikirnya udah begini nih. Tutup mata sambil menunggu datangnya Tuhan. Ya. Kalau guru saya waktu itu, dia sudah boleh minum khamar. Karena di ilmu itu ada tingkatan di mana seorang mursyid tidak ada lagi penghalang antara halal dan haram menurut dia. Maka kalau Anda mendengar di suatu pondok pesantren ada kiai memperkosa santriwatinya, dia tidak diperkosa, dia didoktrin dengan anggapan si syekhnya ini sudah tidak ada batas dosanya. Iya, pesantren-pesantren kalau ada yang tarekat, ya. Bahkan ada seorang akhwat waktu saya isi kajian di Merobanian Masjid Al-Azhar ini, Blok M ya. Di situ kan ada tanya jawab di bawah, di meja bundar itu ada tanya jawab. Ada akhwat bertanya tentang status dia saat itu, dan umurnya masih 26 tuh akhwat. Apa status dia? Dia cerita bahwa dia pernah pacaran dengan orang umum selama 6 tahun. Patah hati karena pacarnya menikah lagi. Akhirnya dia memilih berpacaran dengan anak seorang kiai, dan dia tidak sebutkan namanya. Nah, si anak kiai ini sholat tahajud rajin, puasa sunnah juga rajin. Bahkan kata akhwat ini, itu puasanya hari Kamis, bukannya hari Jumat. Paham gak? Saking rajinnya puasa. Kamis dia puasa, kapan dia berbuka?
Jumat. Tapi dia punya ruangan khusus untuk dia bawa perempuan-perempuan di dalam ruangan itu. Dan perempuan-perempuan itu ditidurinya dengan doktrin tadi. Termasuk akhwat ini sudah ditiduri. Sudah dia apa? Ditiduri. Karena dia waktu itu tidak sadar sudah ditiduri oleh anak ini. Kemudian akhwat ini naluri aslinya pun protes. Kok saya ditiduri? Sudah dinodai maksudnya. Makanya akhwat ini tadinya mau bunuh diri. Dia sudah minum baygon tapi tertolong. Dia udah berapa kali bergantung diri juga dia tertolong. Karena si anak ini tidak mau tanggung jawab. Kata dia kepada akhwat itu, hanya kamu yang protes. Selama ini tidak ada yang protes, kata dia. Jadi itu sudah jadi kebiasaan siapa? Si laki-lakinya. Tadi dia terlihat kan puasanya rajin, tahajudnya rajin. Maka dengan keyakinan tadi dia bisa naik setingkat-setingkat. Itulah yang mereka maknai fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Udah tidak ada batas antara halal dan haram. Dan itu bisa saja dilakukan oleh anak-anak muda. Makanya ajaran tasawuf itu di tingkatan tertentu mirip-mirip dengan Syiah. Termasuk dalam urusan bersetubuh dengan wanita. Ya. Maka oleh karenanya kita berhati-hati dari ajaran seperti itu. Dan mereka maknai ayat itu menurut mereka. Padahal ayat tersebut bermakna hatta ya'tiyakal yakin al-maut, sampai datang kematian. Pesan moralnya apa? Istiqomalah kalian beribadah sampai datang malaikat maut. Itu artinya bukan diartikan seperti yang diartikan oleh orang tarekat tadi. Ya. Salah arti. Ya, mereka beribadah kepada Allah sampai datang keyakinan. Kalau sudah yakin kadang mereka tinggalkan ibadah. Kan ada orang tertentu yang meninggalkan ibadah karena dia sudah tidak wajib lagi beribadah. Saya pernah dikasih tahu salah seorang sahabat saya waktu dia bertugas di daerah Jawa Tengah sana. Ada habib terkenal luar biasa di Indonesia. Itu dia tidak sholat zuhur, tidak sholat asar. Ini polisi mendampingi dia. Ini polisi ini. Dan pangkatnya waktu itu AKBP. Polisi itu kenapa dia panggil saya? Karena dia bingung melihat kelakuan si habib itu waktu itu. Karena sibuk terima tamu, zuhur tidak sholat, asar tidak sholat, maghrib juga masih di tempat duduknya, sampai isya nanti baru dia sholat. Mungkin dia sholat pencitraan aja. Karena di sebagian keadaan orang-orang ini sudah menganggap dirinya sudah tidak wajib sholat. Itu yang dimaksud oleh mereka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, semakin yakin dia semakin sesat dia. Waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari pemahaman yang buruk ini. Makanya dikatakan boleh jadi orang yang dianggap awam dia lebih selamat daripada mereka mempelajari agama, tetapi agama mereka pelajari itu adalah salah. Maka orang tua kita dulu sering ngomong kan, nak jangan belajar agama dalam-dalam nanti gila. Betul dari satu sisi tapi salah sisi yang lain. Agama mana yang buat kita gila? Ya belajar tarekat tadi. Maka Imam Syafi'i mengatakan siapa yang belajar sufi di pagi hari, siang yang menjadi orang paling dungu, kata Imam Syafi'i. Itu kata Imam Syafi'i ya, bukan kata saya. Saya terjemahkan. Man ta'allama tasawufan la yakunu naharan ila ahmaq. Kata Imam Syafi'i demikian. Tapi kalau belajar agama, belajar Al-Quran dan hadis tidak akan membuat Anda gila. Justru akan membuat Anda semakin kembali kepada naluri dan fitrah. Ya, dan hati kita senang. Ya. Taib, ini keyakinan yang salah tentang ayat tadi. Yakin yang dimaksud adalah kematian. Itu disebutkan oleh Nabi SAW. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, hatta ya'tiyaka al-maut, kata Nabi. Nabi menafsirkan al-yakin di sini dengan apa? Kematian. Dan itu semakna dengan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu makna. Dan itu semakna dengan firman Allah,
innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Semuanya maknanya sama, menganjurkan beribadah sampai mati. Saya kira cukup ya. Ini udah jam 5 soalnya. Satu lagi. Ya. Cara menyaksikan nabi-nabi terdahulu. Syahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Terus syahadat anna Muhammadur Rasulullah kan. Baik. Syahadat nabi yang lain bagaimana? Wallahu alam bagaimana bahasa mereka. Tapi yang jelas maknanya sama, mempersaksikan kerasulan dan kenabian nabi mereka masing-masing di zaman nabi mereka. Ya. Sebagaimana yang dikatakan Nabi Nuh kepada kaum Nuh. Ya. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.